Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator dan Bapak Ibu Fasilitator dan anak-anak Ibu yang berbahagia. Baik, Ibu akan mempresentasikan ya pembuatan EcoBricks dan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan EcoBricks. Nah, di sini dalam project P5 kita yang berjudul Sampah Bukan Untuk Diwariskan, yaitu pembuatan EcoBricks ini yang diperlukan adalah ya yang pertama yaitu botol sampah dari wadah botol air mineral ya, itu terserah dari merek apa saja ya, dalam keadaan bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah gunting untuk memotong sampah nanti yang untuk isi dalam dari botol ini. Kemudian lagi alat yang kedua kita gunakan tongkat. Nah, tongkat ini boleh panjang lebih kurang 30 cm asal terbuat dari bahan kayu atau rotan boleh. Karena kalau besi itu terlampau kuat, nanti tekanannya ke wadah air mineral itu akan menimbulkan gesekan dan akan menimbulkan kebocoran pada wadah botol EcoBricks-nya. Kemudian alat yang berikutnya, alat yang keempat yang akan kita gunakan adalah timbangan. Nah, timbangan di sini kalau di rumah anak-anak tidak ada memiliki timbangan digital seperti ini, itu boleh gunakan timbangan kue ya, yang beratnya itu 2 kg atau yang 5 kg. Nah, kita nanti di sini menggunakan rumus ya. Untuk pembuatan EcoBricks ini, sampah yang kita gunakan yang itu kita masukkan dengan volume, kalau 600 ml wadah yang kita gunakan itu berarti sampahnya beratnya dari isi untuk EcoBricks itu lebih kurang memakai volume dikalikan 0,33. Jadi 600 ml itu berarti sekitaran lebih kurang 200 gram dari botol air mineral ini sampah untuk di dalam. Nah, sekarang untuk prosedur pembuatan yang akan kita lakukan, pertama-tama kita mesti menyediakan sampah yang kantong asoy ya. Kantong asoy ini gunanya untuk apa? Ini adalah sampah kantong asoy ini untuk dasar dari pembuatan EcoBricks, dasarnya ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian dan sampah-sampah permen itu yang agak keras atau sampah dari bungkus-bungkus ciki ini agak keras. Nah, ini yang akan kita gunakan sampahnya. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan proses pembuatannya. Pertama-tama kita akan menggunting dulu ya. Menggunting dulu sampah yang terbuat dari sampah yang berasal dari ciki atau snack, sampah-sampah snack atau sampah permen. Nah, menjadi ukurannya kecil-kecil ya, kecil. Kalau bisa kita buat sebesar lebih kurang sekitar 22 cm ya, 22 cm. Itu kecil. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan dia untuk dimasukkan ke dalam wadah. Nah, dan juga nanti saat pembuatan EcoBricks-nya itu jadi tidak ada penggumpalan karena kelebihan besar. Nah, jadi makanya ukurannya dikecilkan sebesar 2 cm atau 2 jari Ananda deh. Oke. Nah, ini digunting sampah yang dari wadah-wadah bekas wadah-wadah snack dan wadah permen. Setelah itu, nah, oke, sampai semuanya ya Ananda. Sampah yang Ananda telah dapat waktu di minggu lalu. Nah, ini dikecilin 2 jari ya. Dan ingat, ini dalam sampahnya juga dalam keadaan bersih ya. Kalau ada noda kotoran mungkin atau bekas air Ananda kemarin waktu pencuciannya tidak bersih, itu mohon untuk dilap ya dalam keadaan bersih dan kering.
Kenapa? Karena nanti seandainya lembab itu akan menimbulkan jamur. Nanti kalau udah berjamur nanti akan menimbulkan kekuatannya kekuatannya kurang kokoh jadinya. Nah, ini udah terkumpul, udah tergunting semua ya sepertinya. Baik. Nah, oke, kita gunting semua ya. Baik. Sebesar 2 jari ya. Kalau misalnya bungkus permen, nah bungkus permennya itu dibagi 2 aja. Nah, bungkus permen ya, wadah permen itu dibagi 2 aja, gampang itu. Kalau permen mah, kalau ini agak besaran jadi sekitar 2 jari. Nah, misalnya Ananda ada yang mengambil sampah wadah pipet, bekas pipet ya, bekas sedotan, itu kayaknya kita nggak gunakan ya, nggak kita gunakan. Kenapa? Karena itu agak plastiknya agak kasar. Nah, kalau kasar nanti ketemu dengan wadah botol ini, ketemu dengan kasar, dia akan menimbulkan gesekan dan akan menimbulkan nanti lama-lama kebocoran. Nah, kemudian ini udah terkumpul bekas wadah permen atau wadah snack yang agak keras sedikit, dari potongan kecil, dari tumpul. Kemudian sampah kantong asoy. Nah, kantong asoy ini gunanya apa? Di sini akan berguna saat dasar dari sebagai pembuatan ecobrick. Nah, tujuannya apa? Biar ini kan kantong asoy ini bersifat lembut ya, bersifat lembut. Nah, karena lembutnya ini, jadi dia digunakan sebagai wadah sehingga tidak menimbulkan gesekan di wadah botol air mineral ini yang terbuat dari plastik yang agak jadi nggak bergesekan, jadi nggak, sehingga tidak menimbulkan kebocoran nantinya. Nah, kita potong juga kecil-kecil ya, sebesar 2 jari, sebesar 2 jari. Tapi ini boleh sih memanjang, boleh memanjang ya, biar nyaman Ananda. Nah, boleh memanjang. Nah, jadi lebih kurang ya, sekitaran untuk satu botol itu kita gunakan lebih kurang. Kalau plastiknya kecil ya, kita gunakan 2. Kalau plastiknya sedang, kita gunakan 1 saja ya. Oke. Nah, ini kan udah terpotong ya, siap. Nah, lanjut kita masukkan lagi ke dalam. Nah, kita masukkan ke dalam. Ingat ya, sampah wadah botol untuk ecobricks-nya jangan sampai basah ya. Kalau basah, mohon Ananda keringkan terlebih dahulu biar jangan ada nanti jamur yang akan tumbuh ya. Baik. Nah, kita masukkan sampah kantong asoy ya, kantong asoy ke dalam. Ini karena saya tadi gunakan 1. Nah, saya gunakan 1 karena kantong asoynya agak kecil, jadi perlu saya tambahkan 1 lagi ya, karena ini. Nah, kita tekan ya. Ini gunanya untuk tongkat untuk Nah, 1 lagi nggak cukup, ini kita gunakan 1 lagi. Oke. Kita gunakan. Nah, segini udah cukup. Lalu setelah ini rasanya udah ada untuk dasarnya ya. Nah, kita lihat ini sekiranya udah cukup untuk dasaran ya. Sekitaran boleh 1 atau 2 belahan ya, belahan dari wadah mineral itu udah ada menunjukkan tanda, boleh 1 atau 2, karena dari dua kantong asoy tadi ya. Ingat ya, kantong asoynya kalau dia sedang 1 cukup, kalau dia kecil 2. Nah, lalu kita masukkan ini sampah yang kita udah potong kecil-kecil tadi, sampah bungkus permen kah, sampah wadah snack yang telah bersih, yang telah dikeringkan. Nah, ini kita masukkan semuanya.
Nah, sebanyak-banyaknya yang Ananda punya sampah tadi yang telah Ananda gunting. Nah, ini tekan terus, tekan. Ya. Nah, ini sampai penuh. Ya, sampai penuh dan Ananda timbang, ya. Timbang itu setelah penuh Ananda timbang itu sampai dia menunjukkan yang seperti kata ibu tadi, bahwa memakai rumus volume dikalikan dengan 0,33, yang mana kalau volumenya 600 kalikan 0,3 itu kan 198. Nah, lebih kurang berarti 148 kan, itu lebih kurang 200 gram. Nah, kita lihat ya. Ini. Jadi kalau pakai timbangan digital itu menunjukkan angka kita gramkan ya, ini ketimbangan digitalnya gram. Nah, ini lebih kurang, jadi ini sampai 200 ya. Ini kan 195 masih kurang. Nah, kita kudu wajib menambahkan sampai dia menjadi 200, lebih kurang berarti 198 atau pokoknya 100 dikonversikan selagi menjadi 200 ya. Oke, sampai penuh, ini sampai ditekan. Tujuannya ngapa sampai ditekan ini dengan sekuat tenaga ya, biar padat untuk supaya ecobricks-nya kokoh. Nah, tujuannya kenapa? Kalau tidak kokoh, Ananda saat udah diapakan itu akan dia menjadi hancur ya, mudah roboh. Nah, saat udah dia dijadikan entah itu kursi, entah itu bangunan ya, entah itu bangunan, kursi dan sebagainya, itu akan kokoh dan mudah roboh dan itu tidak akan bertahan lama. Nah, sejogjanya ini kan kalau untuk dijadikan bangunan itu kan untuk digunakan sebagai batu batanya. Nah, gitu. Jadi biar lebih kokoh dia. Ya, ini dikecilin lagi sampai harus 200 ya. Oke. Boleh ya, kalau yang ini juga plastik dari bekas wadah pembungkus air mineral itu boleh. Cuman yang nggak bolehnya bekas dari minum kamu pop ice atau botol aqua itu yang nggak boleh ya. Kalau ini boleh. Nah, kita masukin deh ke dalam, lanjutkan sampai penuh sampai menjadi 200 ya. Tadi dengan memakai rumus volume kali 0,33 tadi. Oke, siap. Oke, kita timbang ya. Oke, ini kena apa? Waduh, masih belum 192. Terus sampai tekan lagi. Oke, sampai dan 200. Nah, ini 200 lebih, boleh lebih kurang dari 200. Nah, ini goyang-goyang kena angin, kena udara ya, ada udara. Nah, itu dia. Nah, setelah ini udah udah 200 berarti udah siap kamu membuatnya satu ecobricks. Oke. Dan kamu wajib melakukan ini, menghasilkan ini, membuatnya menjadi 5 buah. Ya. 5 buah dari ecobricks ini. Nah, oke. Nah, ini dia. Oke, tampilan ini udah bersiap satu. Jadi, untuk hari ini ya, hari Jumat ini kamu melakukan membuat 5. Kalau memang belum cukup 5, berarti kita lanjutkan dengan minggu depan dilanjutkan sampai 5. Jadi satu hari ini aja dulu kamu menggunting, masukkan, menggunting aja dulu, tahap menggunting. Nah, baru ini kamu lakukan sampai 5 buah untuk sampai ke minggu depan. Oke, sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.